naikkan puji-pujian, Engkau bertata di atas puji-pujian yang kami naikkan. Amin. Dan ada lawatan Allah yang dahsyat, urapan Allah, jamahan Allah yang Haleluya, terjadi. Yesus. Ada satu restorasi, ada satu mujizat yang terjadi di saat kami menaikkan pujian kepada Tuhan. Sebab itu Roh Kudus, Engkau mengurapi puji-pujian kami semua, mengurapi mulut kami ini, mengurapi semua para hamba-hamba Tuhan yang melayani hari ini. Bukan hanya kami yang ada di dalam ruangan ini Engkau urapi, tetapi semua anak-anakmu dimanapun mereka berada yang sedang mengikuti ibadah live streaming ini, bahkan ketika mereka membagikannya kepada grup yang lain ataupun mungkin mengajak nonton bareng, semua mereka diurapi, dilawat, dijamah oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Segala pekerjaan setan iblis roh jahat yang mencoba untuk mengintimidasi anak-anak Tuhan, mencoba mencuri damai sejahtera, kami mau ikat patahkan hentikan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami beritahukan kepadamu, hai setan, engkau tidak bisa ikut ambil bagian di dalam rangkaian ibadah kami hari ini, sebab kami semua dilingkupi kemuliaan Allah. Ada api kebangunan rohani di tempat ini. Kemuliaan Tuhan boleh nyata bagi kami di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami habiskan ibadah ini. Haleluya. Amin. Baik, kita masih dapat berdiri. Ada sukacita untuk Tuhan? Amin. 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 Bapak Ibu, kita menaikkan pujian syukur kita bagi Tuhan. Kita akan pujian kita berkata segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Semua kita masih berdiri, kita akan berdoa bagi Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja.
berkati Tuhan. Sebelumnya doa persembahan saya serahkan kepada Bapak Kristo Paulus. Terima kasih Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini kami anak-anak datang berkumpul memuji dan mengucapkan nama-Mu di hadapan Tuhan. Tuhan, sebentar lagi persembahan yang kami kumpul yang bisa berlalu Tuhan, tetapi dapat menolong dan memberkatakan pekerjaan-Mu yang kami jalankan di bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan berkali tangan-tangan yang memberi dan tangan-tangan yang tidak memberi pun juga Tuhan Engkau berkati mereka sehingga mereka selalu bertemu dan berkembang di dalam keadaan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Baik, kita memberikan persembahan kita. Sebelumnya kita angkat pujian kita berkata kerja buat Tuhan. Selalu manis, biar mikul salib. Selalu manis, buat Tuhan. Selalu manis, biar mikul salib. Selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang di peluk Tuhan selalu manis. Berbawa diri ke ladang Tuhan, saudara ikut Tuhan selalu manis. Manis, ikut Tuhan selalu manis. Manis, manis, ikut Tuhan selalu manis. Manis, manis, ikut Tuhan selalu manis. Manis, manis, ikut Tuhan selalu manis. Atau mau menyanyi, waktu dan tempat kami persilakan. Depi. Tidak ada? Baik, kami sudah percaya kita hari ini diberkati Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Saya undang semua jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita katakan pujian kita berkata, oh Tuhan sediakan mata. Tuhan jadikan mataku untuk mendengarmu dengan benar.
setiap tutur kata yang keluar dari mulutnya itu adalah isi hati Tuhan yang akan memberkati kami semua. Anak-anak sekolah minggu yang turut bersama dengan kami, biar Roh Kudus, biar malaikat Allah yang menjaga mereka, sehingga iblis tidak memakai mereka untuk mengganggu konsentrasi kami. Segala pekerjaan setan yang jahat yang mencoba untuk mengalihkan perhatian kami dari firman Allah, yang mencoba pikiran kami mengembara ke tempat lain, kami mau ikat, patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hadirat Allah Roh Kudus ada berkarya bagi kami di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudaraku. Saya percaya kita semuanya ada di dalam sukacita daripada Allah, yang walaupun kembali new normal dicabut, alias aktivitas kembali ke awal sampai jam 2 siang. Ada satu hal yang lucu saya rasa dengan adanya bakteri ini. Yang lucu itu di mana? Itu tadi pagi saya sampaikan kepada Ernie di sini. Saya bilang begini, dalam hal untuk kita bepergian, suami izin, istri izin, orang tua izin, kalau gubernur nggak izin nggak boleh pergi. Jadi harga diri kita seolah-olah sangat tinggi, harus izin dulu kepada gubernur. Bayangkan saudaraku, berbiasa toh. Jadi ada manfaatnya supaya langkah kita ini nggak terlalu panjang. Hanya yang menjadi kendala bagi kita, apa yang bisa dikerjakan dari jam 6 pagi sampai kepada jam 2 siang. Ya. Tidak ada yang bisa diselesaikan dari jam 6. Artinya kalau kita mau mengurus surat menyurat, kita udah terburu-buru di jam sekian nanti saya harus sudah start dari Jayapura mau Budoyo. Akhirnya nggak selesai. Jadi bisa-bisa hanya begitu nyampe di Jayapura udah pulang lagi. Pulang belum selesai. Belum ketemu kepala dinas. Belum ketemu lagi dengan kepala dinas. Ayo pulang. Itu udah jam berapa itu? Nanti keburu jam 2. Kita disuruh jalan kaki panjang jalan kaki. Kepala dinas datang jam 11. Iya toh. Nah jadi apapun itu, anggaplah itu suatu berkat bagi kita semuanya. Amin. Amin. Itu suatu hal kehormatan bagi kita. Harus minta izin dulu sama Bapak Gubernur. Mau pergi ketemu selingkuhannya, mau pergi menemui 02, 03, 05, harus ada dulu izin. Mau izin dari suami kah, mau izin dari istri? Saya mau pergi ketemu sama 02, 03, boleh nggak? Boleh, silakan. Kalau nggak ada surat jalan dari gubernur, nggak bisa. Itu kehormatan yang diberikan bakteri corona. Haleluya. Amin. Amin. Iya, jadi anggap saja semuanya sukacita. Mau pergi ke luar Papua, ya, yang mau pulang kampung, ada izin memang. Surat Mau pernyataan. dari pihak kesehatan kah, rapid test bagus kah, tes swab bagus, ada izin dari gubernur, tetapi dengan syarat selama pandemi tidak boleh kembali ke Jayapura. Mau 1 tahun pandemi, mau 2 tahun pandemi, tinggal di sana. Tidak bisa pulang. Ya, betul tidak? Semua itu seluruh Indonesia mengalami itu, saudaraku. Jadi ada orang yang di Sentani ini, saya dengar berita, dia katanya sudah mau pindah pulang kampung saja karena susah di sini. Karena nggak susah, bukan hanya Indonesia, hampir semua negara mengalami kesusahan. Betul? Hampir semua negara. Kalau kita di sini masih enak di sini, saudaraku. Betul, saya mau berkata di sini masih enak. Coba deh kalau nggak percaya saudaraku, coba dulu pulang ke luar Papua. Mau pulang ke Toraja kah, ke Manado kah, ke Poso kah, ke Tanah Batak sana kah. Coba dulu di sana. Pasti, aduh ternyata lebih enak di sana. Saya mau kembali dulu. Nggak bisa selama pandemi. Mari saudaraku, kita akan membuka Alkitab kita bersama-sama.
firman Tuhan akan membawa kekuatan di dalam kehidupan kita. Amin. Amin, saudaraku. Amin. Saya percaya firman Tuhan membawa kekuatan bagi kita semua. Mari kita buka di dalam Yehezkiel pasal 20. Yehezkiel pasal 20. Kitab. Kita akan melihat dan kita akan bercermin kepada firman Allah yang akan kita baca ini. Yehezkiel, kalau Alkitab kita sama, halamannya 912 Perjanjian Lama. 912 Perjanjian Lama. Yehezkiel pasal 20 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Saya ayat 7, saudaraku ada 8, dan nanti ayat 11 sama-sama kita baca. Dan aku berkata kepada mereka, biarlah setiap orang membuangkan dewa-dewanya yang menjijikkan, kemana ia selalu melihat, dan janganlah menajiskan dirimu dengan berhala-berhala Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Tetapi mereka memberontak terhadap aku dan tidak mau mendengar kepadaku. Setiap orang tidak membuangkan dewa-dewa yang menjijikan, kemana ia selalu melihat, dan tidak meninggalkan berhala-berhala Mesir, maka aku bermaksud hendak mencurahkan amarahku ke atas mereka untuk melampiaskan murkaku kepadanya di tengah-tengah tanah Mesir. Tetapi aku bertindak oleh karena namaku, supaya itu jangan dinajiskan di hadapan bangsa-bangsa di mana mereka berada. Di hadapan bangsa-bangsa itu aku menyatakan diri kepada mereka dalam hal aku membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Aku membawa mereka keluar dari tanah Mesir dan menuntun mereka ke padang gurun. Sama-sama. Di sana aku memberikan kepada mereka ketetapan-ketetapanku dan memberitahukan peraturan-peraturanku, dan manusia yang melakukannya akan hidup. Saudaraku, berhala-berhala Mesir maksudnya di sini adalah berhala duniawi. Saya akan menyampaikan satu pengalaman yang pernah saya alami langsung, yang saya lihat langsung. Ada seorang hamba Tuhan. Ini masih ada hubungan saudara dengan saya. Juga di aliran karismatik seperti ini. Dan waktu itu saya belum mengerti sama sekali firman Tuhan. Lalu katakan dia ini, kalau di sini disebut bapak adik, om. Kalau orang Batak bilang bapak udah. Setiap pagi, siang, malam, kapan saja kita ketemu dengan dia, pasti nafasnya itu bau alkohol. Kalau di kampung saya itu tua. Kalau di sini apa? Kopi. Sabuer. Hah? Bukan. Iya, sabuer. Nah, itu waktu saya masih anak-anak, masih belum mengerti firman Tuhan. Lalu sesudah saya berangkat ke Jakarta, saya sekolah teologi di sana, saya kembali ke Sumatera, saya ketemu lagi dengan dia. Begitu juga. Dan dia sudah tahu kalau saya sudah ikut sekolah teologi. Lalu saya memberanikan diri bicara kepada dia. Saya bilang begini, Bapak, waktu saya masih anak kecil sampai sekarang ketemu dengan Bapak udah itu tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kita memang harus berubah. Kalau Tuhan Yesusnya nggak usah berubah, kita yang berubah. Dulu waktu masih anak-anak, Bapak ini nggak pernah minum air putih. Sekarang juga nggak pernah minum air putih. Kalau haus minum saguer, kalau haus minum saguer. Padahal sebagai hamba Tuhan, sebagai majelis gereja, dia bilang apa? Kau tahu apa? Baru kemarin kau sekolah teologi, nih yang sudah berakar di sana. Oh ya? Dalam hati saya, berakar di mananya? Akhirnya apa yang terjadi? Meninggal karena penyakit lever. Penyakit lever karena apa? Karena terlalu banyak mengkonsumsi alkohol.
mau naik kapal feri ke Tanjung Balai Asahan. Dia lagi enak, lipat tangan sambil lap sen. Menunggu turun langsung di kapal. Lalu saya bilang, Abang Pendeta, tidak salahkah yang saya lihat ini? Apanya yang salah? Iya. Kenapa masih ada lampu sen? Yang penting saya nggak kecanduan dengan hal ini. Oh ya? Tidak kecanduan, tetapi kenapa seperti kereta api sambung menyambung menjadi satu? Begini Ibu Pendeta, kalau saya tidak isap rokok ini, darah tinggi saya kambuh. Jadi saya isap ini, darah tinggi saya sembuh. Oh ya? Berarti sudah lebih parah. Di mana kekuatan doamu? Kau sudah berhalakan rokok. Kalau kau merokok sembuh, kalau nggak merokok kambuh. Berarti rokok sudah jadi berhala. Kau sembuh bukan karena kekuatan doamu, tapi karena rokokmu. Apa yang menjadi berhala bagi kita saat sekarang ini? Kita bisa ada duduk karena sesuatu hal. Kita bisa berpikir karena sesuatu hal. Kita bisa karena suatu hal, bukan karena doa kita. Apa yang menjadi berhala bagimu? Buang. Amin. Apa yang menjadi berhala di dalam diri kita ini? Maaf, siripina kau tidak bisa buang, itu menjadi berhala bagimu. Rokok kau tidak bisa buang, itu menjadi berhala bagimu. Alkohol tidak bisa kau buang, itu menjadi berhala bagimu. Caci maki, kutuk, sumpah, serapah, engkau tidak bisa tinggalkan, rasanya jiwamu tidak tenang. Apabila kau tidak membalas maki dengan maki, itu menjadi berhala bagimu. Dan firman Allah berkata itu adalah suatu kekejian bagi dia. Bagaimana kita tidak menjadi susah hidup kita ini? Kita sendiri yang bikin. Tetapi seringkali kita mempersalahkan Tuhan. Rancangan Allah bagi kita, rancangan damai sejahtera, rancangan yang indah, memberikan kita panjang umur, sehat selalu. Tetapi mengapa banyak manusia sakit-sakitan? Mengapa banyak manusia miskin? Banyak manusia susah menderita? Itu bukan karena Allah, tetapi karena itu ulah kita sendiri. Amin. Amin. Setuju nggak? Corona ini terjadi karena siapa? Karena manusia. Jadi jangan salahkan Tuhan, jangan katakan Tuhan, kenapa kau begitu lama? Kami sudah berdoa. Bayangkan berapa lama kita murtad dari hadapan Allah. Corona masih beberapa bulan, kita sudah bosan. Tetapi dengan tingkah laku kita yang memuakkan, yang menjijikkan di hadapan Allah, pernahkah itu terbayang di dalam pikiran kita bahwa Allah bosan dengan tingkah kita? Berpuluh-puluh tahun, pernahkah engkau membayangkan betapa bosan dia dengan tingkah kita? Tapi corona masih beberapa bulan, kau sudah bosan. Kau sudah menuntut, kau sudah marah, kau sudah jenuh. Kau sudah gelisah. Pernah nggak berpikir? Pernah? Kau tidak mengandalkan doamu, tapi kau mengandalkan sesuatu di dalam dirimu. Jujur saja, terbuka. Kalau menurut kesehatan, terlalu banyak konsumsi CTM dengan antimon, salah enggak? Salah enggak? Syarat-syarat rusak enggak? Ya. Saya tidak orang kesehatan, tapi saya tahu. Bukan hanya bayi kalau dikasih CTM rusak syaratnya, tapi orang dewasa juga. Mengandalkan dua macam obat itu sekaligus dikonsumsi. Jangan salahkan Tuhan, jangan bilang, Tuhan tolong sembuhkan sarafku, sembuhkan kepalaku, tapi besok kau konsumsi lagi barang itu. Percuma doamu. Percuma kau minum racun, kau doakan, sekalian minum itu baygon. Amin. Betul nggak Pak? Sekalian minum itu baygon. Dalam nama Tuhan Yesus berkatilah baygon ini Tuhan menjadi satu minuman rasa stroberi. Aku semakin sehat,
konsumsi barang itu. Kecanduan sama dengan narkoba. Sadar kecanduan itu? Sadar? Saya dulu kalau naik bis, oh Bapak tahu mas, saya muntah sampai kuning. Kalau sudah sampai kuning, saya tanya lagi orang kesehatan nih. Kalau sudah sampai kuning, kira-kira cairan dari otak ada yang keluar dari itu? Pasti ada, karena dokter yang bilang. Kalau terlalu kita sering muntah, terlalu sering muntah, itu cairan dari kepala akan banyak. Makanya banyak orang yang cepat-cepat stroke. Lalu setiap kali saya dulu naik mobil, apalagi kalau perjalanan dari Pematang Siantar ke Tarutung, kalau orang Sulawesi bilang jalan Bak SS. Tahu Bak SS? Kalau sudah memasuki jalan itu, mulai dari Pematang Siantar mau ke Parapat, memasuki jalan itu, sudah mulai sayang. Kira-kira mati nggak ini? Udah mulai. Habis itu sepanjang jalan, sepanjang jalan. Mau dikasih minum nggak mampu. Mau tangan minuman saja nggak bisa, apalagi mau dikasih makanan. Tapi saya bilang apa? Sampai kapan saya diperbudak oleh mual muntah ini? Tidak, saya harus lawan dia. Saya harus bisa. Mereka sodorkan antimo. Tidak, saya tidak mau bersandar dengan antimo ini. Masa setiap kali saya mau bepergian makan antimo? Di mana Tuhanku? Di mana Tuhanku? Yang berkuasa, yang memberikan kekuatan bagiku. Puji Tuhan, lulus. Lalu ketika kami sinode dengan Lita, jujur saya terbuka saja, saya itu kalau naik pesawat paling susah tidur, Pak. Betul, naik pesawat itu saya paling susah tidur. Bahkan saya sampai pernah malu dengan mama saya. Mama saya pada waktu itu sudah umur 80-an. Dia lihat saya bolak-balik tarik nafas. Lihat kiri, lihat kanan. Lihat orang itu nyenyak tidur yang ada yang sampai morong. Saya bolak-balik tarik nafas. Lalu mama saya bilang apa? Pakai bahasa Batak, iya. Bapulum, mak. Dan ibarat kau aku bapulum, lulus. Artinya adalah tidurkan saja. Apa yang kau takutkan? Kau nggak lihat sana? Langsung tidur ngorok. Iya memang ngorok, dia tidur di pesawat. Lalu ketika kami pergi, dia enak saja tidur. Kenapa? Ya konsumsi barang itu. Lalu ketika mau pulang ke sini, dia bilang begini, supaya bisa tidur, coba makan CTM ini satu. Saya pengen coba, betulkah bisa saya tidur? Saya makan CTM ini. Saya minum, saudaraku. Apa yang terjadi? Kepalaku tambah nyut-nyut seperti mau pecah, nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Tidak Sama cocok sekali. Yang tadinya saya tidak konsumsi itu masih bisa tidur mungkin hanya 10 menit atau 24 jam. Tapi ini sama sekali nggak bisa tidur sesudah saya minum itu CTM. Kepala saya seperti mau pecah, nyut, sakit sekali. Saya dalam hati penyesalan. Kenapa tadi saya minum itu CTM, sakitnya minta ampun di kepala. Andalkan doa. Karena ini Tuhan sudah bilang, apa yang menjadi berhala-berhala Mesir, artinya adalah menjadi berhala di dalam dunia ini. Apa yang menjadi berhala? Kita lihat di dalam Yesaya 24. Yesaya 24 ayat 17 sampai dengan 20. Hai penduduk bumi, kamu akan dikejutkan, akan masuk pelubang dan jerat. Maka yang lari karena bunyi yang mengejutkan akan jatuh ke dalam pelubang, dan yang naik dari dalam pelubang akan tertangkap dalam jerat. Sebab tingkap-tingkap di langit akan terbuka dan akan bergoncang dasar-dasar bumi. Bumi remuk redam, bumi hancur luluh, bumi goncang gancing, bumi terhuyung-huyung sama sekali seperti yang orang mabuk.
dan goyang seperti gubuk yang ditiup angin. Dosa pemberontakannya menimpa dia dengan sangat. Ia rebah dan tidak akan bangkit lagi. Ini hukuman kepada orang yang masih memelihara berhala. Bumi goncang-gancing seperti orang yang mabuk, jalannya sempoyongan. Itu yang sudah terjadi dan banyak kita alami. Bahkan saat sekarang ini pun kehidupan umat Tuhan sama seperti itu. Dia bingung arah tujuan hidupnya kemana. Dia mau melangkah kemana. Kenapa? Dia tidak bebas bergerak. Seperti saya katakan tadi, kembali aktivitas sampai jam 2 siang. Apa yang bisa dilakukan jam 2 siang akhirnya apa? Gerasak gerusuk di jalan raya. Geleng-geleng kepala. Mungkin pun di luar Papua kita tidak lihat, tapi sudah terlalu banyak orang geleng-geleng kepala di luar sana, siang hari kah, malam hari kah, pagi hari kah. Karena stres maksudnya. Alias gila. Geleng-geleng kepala memikirkan apa? Kesusahan, penderitaan. Berapa banyak sudah perusahaannya yang tutup. Penghasilannya sudah semakin hancur-hancuran. Geleng-geleng kepala sedang senyum sendiri, gak ada perlu disenyum sendiri. Itu akibat pula daripada manusia. Allah murka, Allah marah. Seperti saya katakan tadi, corona masih berapa bulan? Di kita yang berapa bulan? Bulan 3 ya? 3, 4, 5, 6. Bulan kan sekarang? Masih 4 bulan, kita sudah bosan. Kita sudah marah. Lah tingkah laku kita selama ini puluhan tahun. Pernahkah kita berpikir bahwa Tuhan sudah muak, sudah bosan dengan ulah kita itu? Pernah nggak berpikir kita lama meninggalkan Dia, kita lama tidak setia, kita lama tidak berdoa, kita lama tidak baca Alkitab, kita lama tidak beribadah? Pernahkah kita pikirkan itu? Kita lama tidak melakukan apa yang menjadi titah-titahnya Dia. Pernahkah kita pikirkan itu bahwa Dia bosan, Dia jenuh? Akhirnya apa? Itu akibatnya. Dia marah. Dia marah. Jangan katakan corona ini bukan atas seizinnya Allah. Itu atas seizin Allah untuk menegur umat ciptaannya yang lupa diri, lupa akan Dia. Segala sesuatu dari Dia. Dia yang memberikan kita sehat untuk cari uang banyak-banyak, bisa kita kumpulkan uang. Tetapi begitu kita punya uang banyak, kita pergi kemana? Ke tempat hiburan, ke pub, mabuk, selingkuh, semua dikerjakan. Ketika ada pengumuman dari gereja, kita akan mengumpulkan dana pembangunan gereja. Uang terus. Begini uang terus. Tapi kalau untuk memberi supaya dipuji-puji, diangkat-angkat, oh banyak. Tapi kalau untuk pekerjaan Tuhan, perhitungan. Kira-kira Tuhan marah akan hal itu enggak? Marah. Dia marah, saudaraku. Sekiranya kita memperhatikan firman-Nya, kita akan bahagia. Mari kita lihat dalam Yesaya 48 ayat 18. Satu orang yang baca. Yesaya 48 ayat 18. Satu orang yang baca. Sudah dapat? Yesaya yang tadi sudah. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Coba ulang, Baca yang kuat. Iya, baca kuat. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. maka damai sejahtera dari Allah seperti sungai mengalir dalam rumah tangga kita, dalam kehidupan kita. Amin. Seperti sungai yang tidak pernah berhenti mengalir terus.
dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak Dan pernah berhenti. kebahagiaan kita terus berlimpah seperti gelombang laut. Coba lihat ombak di laut pernah berhenti? Tidak. Baku kejar, betul? Baku kejar. Betul tidak? Betul. Ombak itu baku kejar. Siapa pernah ke laut? Siapa yang gak pernah ke laut? Ada yang gak pernah ke laut? Dan saya bawa ke laut nanti sama-sama supaya kita pandang itu. Oh, baku kejar. Seperti itulah kebahagiaan anak-anak Tuhan yang mencari kehendak Tuhan, yang melakukan kehendak Tuhan, yang setia di dalam ibadahnya, setia di dalam doanya. Ada damai sejahtera, ada kerukunan, ada keharmonisan. Walaupun tidak punya uang, walaupun makan nasi dengan garam saja, damai. Amin. Amin. Tapi kalau engkau tidak mencari kehendak Tuhan, kalau engkau tidak takut akan Tuhan, kalau engkau tidak baca Alkitab, kalau engkau tidak berdoa, walaupun banyak uangmu, rumah seperti neraka, ribut. Ada uang salah, tidak ada uang salah. Saya mau kasih tahu, orang yang suka ribut adalah orang yang tak pernah berdoa. Jangan malu mengakuinya dalam hatimu saja. Saya mau ulang, orang yang suka ribut, orang yang suka berkelahi adalah orang yang tidak pernah berdoa. Karena iblis yang berkuasa di dalam dirinya. Itu sebabnya dikatakan sekiranya engkau melakukan apa yang menjadi perintah Allah, damai sejahtera itu mengalir seperti sungai yang tidak pernah kering, bahkan seperti gelombang di laut yang baku kejar, yang tidak pernah berhenti ombak itu. Ini kehidupan sudah makin susah, tambah lagi ribut. Harusnya semakin sulit kehidupan itu, semakinlah kita kuat di dalam keluarga berdoa. Bukan baku ribut, baku gigit, baku cakar, baku maki, baku sumpah serapah, baku kutuk. Bukan, saudaraku. Amin. 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 Supaya berkat itu mengalir. Jadi jangan salahkan Tuhan. Salahkan diri sendiri. Seperti firman Tuhan yang hari Minggu itu. Apa Pak? Firman Tuhan hari Minggu itu Pak? Apa perlu disesali katanya? Jangan sesali keadaan, tetapi sesalilah Dosa. Sesali dosa. Jangan sesali keadaan. Kita lihat dalam Hosea pasal 4. Satu orang yang baca, yang kuat. Sudah dapat Hosea? Sudah. Iya, baca. Hosea di mana? Di dekat Daniel. Hosea pasal 4 ayat 1-3. Yang kuat. Dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel. Ya, ini kita, Israel rohani. Terus, Sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini. ya, Sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih. ya, Dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. ya. Hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, bersinah, melakukan kekerasan, dan penumpahan darah, menyusul penumpahan darah. Sebab itu negeri ini akan berkabung, dan seluruh penduduknya akan merana. Jika juga binatang-binatang di padang, dan burung-burung di udara, bahkan ikan-ikan di laut akan mati lenyap. Hanya janganlah ada orang... Sampai ayat 3 saja. Oh, terlalu mau. Ini sedang terjadi? Ya, Ini sedang terjadi? Ya. Bukan hanya di negeri di mana kita tinggal, tapi di dalam rumah tangga. Bukan hanya di negeri di mana kita tinggal, tapi dalam rumah tangga tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih. Sumpah janji nikah itu ada? Ada? Setia sampai akhir, walaupun sakit, walaupun menderita. Betul? betul. Ya. Tapi kenyataannya waktu pacaran saja itu terjadi. Aduh, sakit ya. Aduh, kenapa nggak dilihat tadi waktu jalan?
kasihnya itu sudah hilang. Kenapa kasihnya itu hilang? Karena tidak berdoa. Kalau tetap berdoa, kasih itu pasti tetap ada di sini dan tidak akan marah-marah. Amin. Waktu pacaran saja, ayo ya, mari pelan-pelan ya, ayo pelan-pelan ya. Ini agak tanjak gak ya? Kaki kanan dulu, kaki kanan, baru kaki kiri. Sesudah menikah, wah jalan duluan dia. Kok mau bisa naik tangga tinggi? Kok mau bisa, apalagi lagi hamil? Kok bisa naik? Kalau kok nggak bisa jatuh aja sekalian. Betul? Betul. Kenapa itu bisa terjadi? Karena tadi kasihnya sudah Hilang. hilang nggak kasihmu sama istrimu? Tidak. Hilang nggak? Hilang nggak? Hilang nggak kasihmu sama suamimu? Hilang. Kasihmu sama istrimu hilang nggak? Masih ada. Kalau kasih masih ada, jangan kasar sama istri. Amin. Banyak tuh buka YouTube tuh khotbah-khotbah tentang suami-suami itu. Banyak sekali khotbah di sana, jangan sakiti istrimu, jangan kasar sama istrimu. Banyak sekali. Kenapa sampai banyak khotbah-khotbah untuk laki-laki di YouTube itu? Karena firman Allah berkata di dalam Mazmur 128, janji Tuhan akan digenapi kalau suami takut akan Tuhan. Tapi jangan karena sudah sama-sama tahu firman Tuhan, istri melunjak. Ayo, firman Tuhan bilang apa? Ayo, firman Tuhan bilang apa? Cari kesempatan dia. Ayo, kau baca itu. Mazmur 128 tuh. Supaya berkati rumah tanggamu, istrimu, anakmu. Baca tuh. Akhirnya menjadi hakim dia. Lalu suka-sukanya sama suaminya. Karena dia bilang situ gak boleh marah tuh. Lalu suka-sukanya ngelunjak dia. Bikin suami di bawah tiang. Nggak boleh. Suami juga jangan karena imam suka-sukanya kepada istri. Ya memang engkau jadi imam, tapi bikin contoh dulu. Jangan membusungkan dada. Sudah salah. Dikasih tahu nggak mau, beban, bodoh, campur jadi satu di sana. Yang ada jadi apa? Stres, sintres. Ernie. Kehilangan kasih, pengenalan akan Allah. Kenal Allah? Aku pribadi dalam firman dan rohmu ku kenal. Aku mengenalmu sebagai mempelai pria. Biar ku serahkan hidupku hanya padamu. Betul nggak mengenal Allah? Kau tahu pribadinya apa? Kau tahu karakternya Allah? Betul mengenal Allah? Halo? Betul engkau mengenal Allah? Di belakang. Betul engkau mengenal Allah? Kau tahu pribadinya? Kau tahu kehendaknya? Betul mengenal Allah? Betul? Atau pengenalanmu abu-abu? Betul nggak mengenal Allah? Saya mau berkata, istri mau mengenal Allah? Salah. Suami mau nggak? Istrimu mengenal Allah? Mau nggak? Mau nggak istrimu mengenal Allah? Mau. Mau nggak istrimu mengenal Allah? Mau. Supaya istrimu mengenal Allah, kau kasih contoh karakter Allah dalam rumah tangga. Amin. Amin. Kau kasih contoh hati, tingkah laku, karakter Allah, lakukan dalam rumah tangga, sehingga
istrimu bilang apa? Aku telah berjumpa dengan Allah. Aku telah melihat Allah. Di mana kau lihat? Di dalam rumahku sendiri, di dalam tubuh, karakter, tingkah laku suamiku ada Allah. Sehingga apapun yang kau katakan kepada istrimu, kau bilang kanan, dia akan kanan. Kau bilang kiri, dia pasti kiri. Kau bilang tidak, pasti tidak. Kau bilang ya, pasti ya. Karena apa? Karena dia melihat sosok Allah di dalam dirimu, sehingga dia tidak berani memberontak. Amin. Tapi kalau dia tidak melihat ada sosok Allah di dalam dirimu, dia akan berontak, dia akan marah, dia tidak akan mau tunduk kepada kau. Begitu caranya memenangkan rumah tangga, memenangkan istri, memenangkan anak-anak. Anak-anak akan gampang diatur. Ada tuh firman Tuhan itu dalam Mazmur 128 itu. Anak-anakmu akan duduk di sekeliling mejamu, artinya adalah menjadi anak-anak yang mudah diatur. Hanya mata saja dibesarkan dia sudah mengerti. Itu bahasa isyarat loh. Hanya mata saja dibesarkan begitu mengerti dia. Karena apa? Karena ada karakter Allah pada diri bapaknya. Jadi jangan berbohong, jangan mengutuk, jangan jadikan rumah tanggamu kebun binatang. Kadangkala saya melihat suami ini sangat menyedihkan sekali. Dan kau, tapi kita lagi tidur. Kok mau tidur dengan baik? Dasar kok anjing. Nah, kenapa mau tidur dengan anjing? Dasar kau lonte. Kenapa mau tidur dengan lonte? Yang bodoh sebenarnya siapa? Istrinya atau suami yang bodoh? Jangan ada lagi kata-kata kutuk. Jangan ada sumpah serapah. Supaya ada damai di dalam rumah tangga, supaya mengalir seperti sungai yang tidak pernah kering, terus mengalir, atau seperti gelombang laut yang tak pernah berhenti, terus kamu kejar dia. Kamu kejar. Ombak dengan kita mau kejar, kalah kita. Pernah cerita tuh, saya mau kejar dulu dengan ombak ya. Coba nanti hitung siapa yang kalah. Ya jelas dia yang kalah di dalam ombak dan langsung jatuh. Mau adu kekuatan dengan ombak, jelas aja salah. Ya aku kejar sudah, saya bilang. Aku kejar dia dengan tidak. Lari dikejar ombak, ditabrak ombak, jatuh. Artinya adalah seperti kekuatan ombak itulah kekuatan berkat itu datang mengalir dalam kehidupan kita. Kalau kita mencari Allah. Amin. Ayat terakhir. Yesaya 30 ayat 18. Yesaya 30 ayat 18. Sudah dapat? Ini ayat yang indah, yang sangat kita suka. Satu orang baca. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Oke, sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Saya mau kata kamu ganti saya. Kata kamu ganti saya. 1, 2, 3. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan
menantikan saatnya hendak menunjukkan kasihnya kepada saya. Sebab itu ia makin hendak menyayangi saya. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Artinya adalah Allah sedang menantikan saat yang tepat. Allah sedang menunjuk saat yang tepat. Kapan waktunya Dia untuk menjawab doa-doa kita. Kadangkala memang tekanan itu baik untuk kita. Kadangkala masalah itu baik, penderitaan itu baik, problema itu baik. Dihancurkan segala karakter-karakter yang tidak benar ini. Lalu jangan katakan, sudah begitu lama masalah ini, sudah begitu lama penderitaan ini, sudah begitu lama doa ini belum dijawab oleh Tuhan. 1 tahun, 2 tahun, sudah bertahun-tahun, sampai aku sudah jenuh, sampai aku sudah bosan, aku capek. Jangan engkau katakan doamu sia-sia. Tuhan Allah sedang mencari waktu yang tepat. Tuhan Allah sedang menunggu waktu yang tepat. Sebab bagi Dia tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lama. Dia menantikan waktu yang tepat, saat yang tepat untuk memberkati kita. Maka dari itu jangan pernah jenuh, jangan pernah bosan dengan doamu. Teruslah berdoa dengan sungguh-sungguh. Amin. Dia sedang menantikan waktunya kapan Dia akan menolong kita. Karena kalau terlalu cepat kita menjadi sombong. Amin. Karena Dia yang tahu kapan waktunya untuk menolong kita. Amin. Yang jelas adalah tekun. Tekun dalam doamu, tekun dalam ibadahmu, tekun dalam baca Alkitab, tekun di dalam pekerjaanmu, dan engkau akan lihat berkat Allah seperti gelombang di laut yang tidak pernah berhenti. Kita naikkan pujian bagi Tuhan. Lepaskan segala berhala yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Andalkan doa-doamu. Amin. Buang semua berhala itu. Masih ada berhala di dalam diri saudara? Jawab. Masih ada berhala dalam diri saudara? Masih. Siapa yang masih memiliki berhala dalam dirinya? Yang belum dilepas. Coba angkat tangan dengan jujur. Masih ada berhala, jangan kayak tangan unyil. Kan tangan unyil kan gini. Coba angkat tinggi-tinggi. Tuhan akan melihat. Iya, silakan turunkan tanganmu. Percaya Tuhan menghendaki kejujuranmu. Amin. Amin. Tuhan menghendaki kejujuran kita semua. Tuhan mau kita jujur. Dan saya percaya saudaraku yang mengikuti pada live streaming ini juga, di tempat engkau duduk engkau sedang berkata, aku juga masih punya berhala. Dan hari ini serahkan berhalamu itu kepada Tuhan. Mari singkat maju ke depan.
lepaskan semua berhala itu. Apa yang menjadi kekuatan di dalam dirimu selama ini, yang orang lain tidak tahu tetapi Tuhan Allah tahu. Lepaskanlah, bebaskan dirimu dari semuanya itu. Andalkan doamu, andalkan kuasa Tuhan Yesus yang hebat, yang dahsyat itu. Berdoa, minta pengampunan dari Tuhan, minta kemampuan dari Tuhan, minta kekuatan dari Tuhan. Berdoa, lepaskan dirimu dari semua berhala itu. Lepaskan dirimu dari alkohol, lepaskan dirimu dari siripinang, lepaskan dirimu dari mengkonsumsi obat-obatan, lepaskan dirimu dari rokok, caci maki, sumpah serapah, untuk lepaskan. Ini hati dendam amarah itu juga menjadi berhala ketika kau tidak bisa mengendalikan dirimu, ketika kau cepat-cepat marah, ketika kau cepat-cepat emosi, itu juga adalah berhala. Minta pengampunan dari Tuhan, minta kemampuan dari Tuhan, minta kekuatan dari Tuhan, sehingga pintu-pintu berkat sebagaimana janjinya tadi, Dia sudah menantikan waktu yang tepat. Kapan waktu yang tepat? Ketika kita sudah melepaskan berhala itu. Itulah waktu yang tepat bagi Tuhan. Ketika kita sudah bertobat, itulah waktu yang tepat bagi Tuhan untuk menjawab pergumulanmu. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jangan bersandar kepada kekuatanmu sendiri. Jangan bersandar kepada kekuatan dunia. Jangan andalkan dunia. Jangan andalkan kekuatan pikiranmu. Jangan andalkan keluarga. Tapi andalkan Tuhan. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Jangan pernah tinggalkanku, setia menolongku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaan. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selama. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanmu. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Terima kasih buat kemenangan firman-Mu bagi kami siang hari ini. Engkau yang menyelidiki hati kami, dan Engkau Yesus Allah yang mengetahui adakah berhala dalam hidup kami ini yang masih mengandalkan kekuatan dunia, yang masih mengandalkan kekuatan manusia, yang masih mengandalkan kekuatan rokok, obat-obatan, bahkan juga masih dikuasai oleh amarah kebencian yang bertubi-tubi
tutupi, bahkan kata-kata sumpah serapah kutuk, itu semua menjadi berhala. Ketika kami tidak bisa tinggalkan semuanya itu, tolong ampuni kami, mampukan kami untuk melepaskan diri dari semuanya itu Tuhan. Dan hanya Engkau Yesus yang menjadi andalan, hanya Engkau menjadi kekuatan, hanya Engkau Yesus yang menjadi penolong bagi kami. Amin Tuhan Yesus. Sehingga inilah waktu yang tepat bagimu untuk menjawab pergumulan kami. Inilah waktu yang tepat bagimu Bapa untuk memberkati kami. Firman Allah yang sudah ditaburkan ini membawa pertobatan, membawa restorasi yang besar bagi kami semua. Amin. Inilah waktu yang tepat bagimu untuk menjawab doa-doa kami. Semua berhala-berhala yang masih ada dalam diri kami, kami lepaskan, kami taruh di kaki-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Dan berkat-Mu itu mengalir seperti sungai yang tak pernah kering. Amin. Berkat-Mu itu mengalir bagi kami seperti gelombang yang ada di tengah laut yang tidak pernah berhenti. Terus mengalir dan mengalir dengan hebatnya oleh karena kuasa-Mu Tuhan Yesus. Memberkati di setiap aktivitas, memberkati di setiap pekerjaan, memulihkan ekonomi kami, memberkati di setiap usaha kami dengan segala kelimpahan, memberkati setiap anak-anak, memberkati setiap kaum ibu, kaum bapak, pemuda-pemudi, semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk Febel. Terima kasih Tuhan. Engkau telah menyertai operasinya berjalan dengan baik. Tangan-Mu yang berlubang paku itu Tuhan menjamah bagian tubuh yang luka akibat daripada sesar. Engkau jamah dan Engkau mempercepat kesembuhannya Tuhan Yesus. Baik bagian dalam maupun bagian luar, bekas operasi itu segera mengering, segera sembuh oleh kuasa biur-Mu Tuhan. Amin. Bahkan bayinya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ya Yesus. Ada sedikit gangguan pencernaannya, tangan-Mu yang berlubang paku itu juga menjamah. Darah-Mu Tuhan Yesus yang membasuh ususnya, darah-Mu Tuhan Yesus yang membersihkan dari segala virus-virus ataupun bakteri yang mencoba tinggal di dalam tubuhnya, atau mungkin salah dalam minum. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu oleh kuasa biur-Mu Tuhan Yesus, memberikan kesembuhan bagi bayi itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Semua anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah live streaming ini, apapun kebutuhan mereka, apapun problema persoalan mereka, semuanya sudah dijawab oleh Tuhan. Amin. Persoalan kami semua yang ada di tempat ini, kebutuhan kami semua sudah dijawab oleh Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.